kasih, kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam Injil Lukas merupakan bagian dari khotbah Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem. Dari kisah tersebut, kita dapat melihat dua hal penting. Pertama, ajakan atau nasihat untuk tidak menyimpan harta di dunia, tetapi harta di surga, yaitu kasih. Orang kaya dalam perumpamaan ini ialah mereka yang seluruh hidupnya terarah kepada dirinya sendiri. Dalam bahasa sehari-hari, kita menyebutnya sebagai orang yang egois. Ia memiliki segalanya di dunia ini, namun ia tidak memiliki hati yang peduli. Hati yang tidak peduli ini juga menggambarkan sikapnya terhadap Allah. Sebaliknya, Lazarus adalah orang yang miskin papa. Ia tidak punya apa-apa selain hati yang tertambat pada Allah. Ketika mereka mati, ada sebuah jurang pemisah yang tidak dapat dihubungkan satu sama lain. Lazarus mengalami kebahagiaan surgawi, di mana malaikat-malaikat Allah datang dan membawanya ke dalam kerajaan Allah, di mana ia duduk di sisi Abraham. Sebaliknya, orang kaya mengalami siksaan yang hebat sendirian. Kisah ini menyadarkan kita bahwa segala yang kita terima dan alami di dunia ini merupakan anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Sebagai suatu anugerah, kita dipanggil untuk menggunakannya secara bijaksana. Bukan hanya untuk memenuhi keegoisan diri, melainkan untuk kebaikan bersama. Artinya, kita diundang untuk mewujudkan kasih Allah itu dengan menabur kebaikan-kebaikan dalam hidup sehari-hari. Konkretnya, dengan peduli pada orang-orang di sekitar kita. Kedua, panggilan untuk bertobat. Kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin mengundang kita untuk bertobat, membaharui relasi dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Tiada kata terlambat untuk bertobat. Tuhan senantiasa membuka dirinya untuk menerima pertobatan dan pembaharuan diri kita. Akan tetapi, terkadang justru kita sendiri yang menutup diri terhadap tawaran kasih Allah itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pesiaran hidup kita sehari-hari, terkadang apa yang dikisahkan dalam Injil hari ini masih kita jumpai. Barangkali kita menganggap sabda Yesus ini sangat provokatif tentang sikapnya terhadap orang kaya dan orang miskin. Namun, apabila kita merenungkan lebih dalam, sabda Tuhan hari ini merupakan ajakan agar kita memiliki sikap hidup yang membawa kita pada kebahagiaan yang sejati, yakni hidup bersama Allah. Inilah warta gembira yang dibawa oleh Yesus, Allah kita yang begitu peduli dengan kita manusia yang penuh dosa ini. Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita menjauhi kejahatan dan mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nasihat itu hendak mengungkapkan bahwa kita harus mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Dengan demikian, kehidupan ini sungguh menjadi ruang hidup, rumah bersama yang mendorong setiap orang untuk mencintai Allah dalam diri setiap orang yang kita jumpai sehari-hari. Mari kita bermenung diri, Tuhan memberkati kita semua.